Administrasi pembangunan merupakan salah satu kajian penting dalam ilmu administrasi publik yang berfokus pada peran administrasi dan birokrasi dalam mendorong, mengelola, serta mengarahkan proses pembangunan, terutama di negara-negara berkembang yang menghadapi berbagai keterbatasan struktural, ekonomi, dan sosial. Dalam konteks ini, administrasi tidak hanya dipahami sebagai kegiatan teknis pemerintahan yang berkaitan dengan pelaksanaan aturan dan prosedur semata, melainkan sebagai instrumen strategis yang memiliki kemampuan untuk memengaruhi arah perubahan sosial, ekonomi, dan politik dalam suatu negara. Administrasi pembangunan menempatkan birokrasi sebagai aktor kunci yang tidak hanya bertugas melaksanakan kebijakan, tetapi juga terlibat dalam proses perencanaan, pengambilan keputusan, serta pengendalian pelaksanaan pembangunan. Melalui peran tersebut, administrasi pembangunan berfungsi sebagai penghubung antara tujuan pembangunan yang dirumuskan oleh negara dengan realitas pelaksanaannya di lapangan, sehingga kebijakan yang telah ditetapkan tidak berhenti pada tataran konsep, tetapi benar-benar diwujudkan dalam bentuk program dan kegiatan yang dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Dalam pelaksanaannya, administrasi pembangunan memiliki orientasi yang lebih menekankan pada perubahan dan hasil pembangunan dibandingkan dengan administrasi publik klasik yang cenderung berorientasi pada stabilitas, kepatuhan terhadap aturan, dan efisiensi prosedural. Administrasi pembangunan menuntut birokrasi untuk bersikap proaktif, adaptif, dan inovatif dalam menghadapi dinamika pembangunan yang terus berubah. Birokrasi diharapkan mampu merespons kebutuhan masyarakat secara cepat, mengoordinasikan berbagai aktor pembangunan, serta mengelola sumber daya publik secara efektif dan bertanggung jawab. Oleh karena itu, kualitas sumber daya manusia aparatur, kapasitas kelembagaan, serta budaya kerja birokrasi menjadi faktor penting yang menentukan keberhasilan administrasi pembangunan. Administrasi pembangunan juga tidak dapat dilepaskan dari nilai-nilai publik seperti keadilan sosial, pemerataan, dan keberpihakan pada kelompok masyarakat yang rentan, karena pembangunan pada hakikat bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh lapisan masyarakat, bukan hanya kelompok tertentu. Secara historis, kajian administrasi pembangunan muncul sebagai respons terhadap kondisi negara-negara berkembang pasca Perang Dunia II, khususnya negara-negara yang baru merdeka dan menghadapi tantangan besar dalam membangun sistem pemerintahan, ekonomi, dan sosial dari kondisi yang serba terbatas. Pada masa tersebut, banyak negara berkembang mewarisi sistem administrasi kolonial yang dirancang untuk kepentingan penguasa, bukan untuk mendorong pembangunan dan kesejahteraan rakyat. Administrasi publik klasik yang diterapkan di negara maju dinilai kurang sesuai untuk menjawab kebutuhan pembangunan di negara berkembang yang menuntut perubahan cepat, pemerataan hasil pembangunan, serta penguatan kapasitas negara. Oleh karena itu, administrasi pembangunan berkembang sebagai pendekatan yang menekankan peran aktif negara dan birokrasi dalam mempercepat pembangunan, mengurangi kesenjangan, dan mendorong transformasi sosial, sehingga administrasi tidak lagi bersifat netral dan pasif, melainkan menjadi alat yang secara sadar digunakan untuk mencapai tujuan pembangunan nasional. Seiring dengan berkembangnya kajian administrasi pembangunan, muncul berbagai paradigma yang memengaruhi cara negara mengelola pembangunan. Salah satunya adalah paradigma neo-ortodoks yang kemudian berkembang sejalan dengan pendekatan manajerialisme. Paradigma neo-ortodoks menekankan pentingnya administrasi yang rasional, terencana, dan terkontrol sebagai sarana utama untuk mencapai tujuan pembangunan. Dalam pendekatan ini, birokrasi dipandang sebagai mesin pembangunan yang harus bekerja secara efisien, disiplin, dan hierarkis agar kebijakan dapat dilaksanakan secara konsisten dan terkoordinasi. Negara diberi peran sentral sebagai penggerak utama pembangunan, sementara administrasi publik difungsikan sebagai alat untuk mengimplementasikan rencana pembangunan nasional secara sistematis. Paradigma ini berkembang kuat pada masa awal pembangunan di banyak negara berkembang karena dianggap mampu menciptakan stabilitas, keteraturan, dan percepatan pembangunan melalui perencanaan terpusat. Namun, seiring berjalannya waktu, paradigma neo-ortodoks mulai mengalami kritik, terutama karena dianggap terlalu menekankan aspek struktur, prosedur, dan kontrol administratif, sementara kurang memberikan ruang bagi fleksibilitas, kreativitas, serta partisipasi masyarakat. Kritik tersebut semakin menguat dengan munculnya pendekatan manajerialisme, yang mendorong reformasi administrasi publik melalui penerapan prinsip-prinsip manajemen sektor swasta ke dalam sektor publik. Pendekatan manajerialisme menekankan efisiensi, efektivitas, produktivitas,
pengukuran kinerja, serta orientasi pada hasil atau output. Dalam konteks administrasi pembangunan, manajerialisme bertujuan untuk memperbaiki kinerja birokrasi yang dianggap lamban, tidak responsif, dan boros sumber daya, sehingga pembangunan dapat dilaksanakan secara lebih cepat dan terukur. Meskipun manajerialisme membawa sejumlah pembaruan positif, seperti peningkatan perhatian pada kinerja dan akuntabilitas birokrasi, pendekatan ini juga menimbulkan berbagai persoalan dalam administrasi pembangunan. Penekanan yang terlalu kuat pada efisiensi dan logika pasar seringkali menyebabkan penyempitan makna pembangunan menjadi sekadar pencapaian target ekonomi dan indikator kuantitatif, sementara aspek keadilan sosial, pemerataan, dan nilai-nilai kemanusiaan kurang mendapat perhatian. Dalam banyak kasus, kebijakan pembangunan yang dikelola secara manajerial justru memperlebar kesenjangan sosial, karena layanan publik diperlakukan layaknya komoditas dan masyarakat diposisikan sebagai pelanggan, bukan sebagai warga negara yang memiliki hak. Kondisi ini menunjukkan adanya ketegangan antara tujuan pembangunan yang bersifat normatif dan cara pencapaiannya yang terlalu teknokratis, sehingga terjadi ketidakseimbangan antara tujuan pembangunan, ends, dan sarana atau metode yang digunakan, means. Oleh karena itu, dalam kajian administrasi pembangunan, paradigma neo-ortodoks dan manajerialisme tidak dipahami sebagai pendekatan yang sepenuhnya salah atau benar, melainkan sebagai bagian dari proses pembelajaran dalam mencari model administrasi yang paling sesuai dengan kebutuhan pembangunan. Administrasi pembangunan dituntut untuk mampu mengambil sisi positif dari kedua pendekatan tersebut, seperti perencanaan yang sistematis dan orientasi pada kinerja, namun tetap mengintegrasikannya dengan nilai-nilai publik, konteks sosial budaya, serta prinsip keadilan dan partisipasi masyarakat. Dengan demikian, administrasi pembangunan tidak terjebak pada pendekatan yang kaku dan teknokratis, tetapi berkembang menjadi sistem administrasi yang lebih kontekstual, adaptif, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat secara luas. Dalam praktiknya, penerapan administrasi pembangunan di negara-negara berkembang menghadapi berbagai tantangan yang bersifat struktural, institusional, maupun kultural. Salah satu tantangan utama adalah lemahnya kapasitas birokrasi, baik dari segi kualitas sumber daya manusia, aparatur maupun kemampuan kelembagaan dalam mengelola program pembangunan yang kompleks. Banyak aparatur publik masih menghadapi keterbatasan kompetensi teknis, rendahnya profesionalisme, serta budaya kerja yang belum sepenuhnya berorientasi pada kinerja dan pelayanan publik. Selain itu, struktur birokrasi yang kaku, hierarkis, dan prosedural seringkali menghambat inovasi serta memperlambat pelaksanaan kebijakan pembangunan di lapangan. Tantangan lain yang tidak kalah serius adalah praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, yang melemahkan efektivitas administrasi pembangunan, menggerus kepercayaan publik, serta menyebabkan penyimpangan penggunaan sumber daya pembangunan yang seharusnya diperuntukkan bagi kepentingan masyarakat. Di samping itu, administrasi pembangunan di negara berkembang juga dihadapkan pada persoalan sentralisasi kekuasaan dan lemahnya koordinasi antar lembaga. Kebijakan pembangunan yang dirumuskan secara terpusat seringkali tidak sepenuhnya mempertimbangkan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya di tingkat lokal, sehingga implementasinya kurang efektif dan tidak jarang menimbulkan resistensi masyarakat. Dalam konteks desentralisasi, tantangan lain muncul berupa ketimpangan kapasitas antar daerah, di mana tidak semua pemerintah daerah memiliki kemampuan yang sama dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan. Ketergantungan pada bantuan dan model pembangunan dari negara maju juga menjadi tantangan tersendiri, karena kebijakan dan sistem administrasi yang diadopsi seringkali tidak sesuai dengan realitas lokal, sehingga administrasi pembangunan berjalan secara formal tetapi kurang substantif dalam mencapai tujuan kesejahteraan masyarakat. Tantangan-tantangan tersebut menunjukkan bahwa administrasi pembangunan tidak dapat dipisahkan dari proses kebijakan publik, karena kebijakan publik merupakan kerangka utama yang menentukan arah, prioritas, dan strategi pembangunan. Administrasi pembangunan berperan sebagai sarana untuk menerjemahkan kebijakan publik yang bersifat normatif dan politis ke dalam tindakan administratif yang konkret dan operasional. Dengan kata lain, kebijakan publik menentukan apa yang ingin dicapai oleh negara, sementara administrasi pembangunan menentukan bagaimana tujuan tersebut diwujudkan dalam bentuk program, kegiatan, dan pelayanan publik. Hubungan ini bersifat saling bergantung, karena kebijakan yang baik tanpa administrasi yang efektif akan sulit mencapai hasil yang diharapkan,
sementara administrasi yang kuat tanpa arah kebijakan yang jelas juga berpotensi kehilangan fokus pembangunan. Lebih lanjut, administrasi pembangunan juga berperan penting dalam proses perumusan kebijakan publik itu sendiri. Birokrasi tidak hanya bertindak sebagai pelaksana kebijakan, tetapi juga sebagai penyedia data, informasi, dan analisis yang menjadi dasar bagi pengambilan keputusan publik. Melalui pengalaman implementasi kebijakan di lapangan, administrasi pembangunan dapat memberikan umpan balik mengenai kelemahan, hambatan, dan dampak kebijakan terhadap masyarakat. Dengan demikian, hubungan antara kebijakan publik dan administrasi pembangunan bersifat dinamis dan siklikal, di mana kebijakan memengaruhi administrasi, dan administrasi pada gilirannya memengaruhi perbaikan kebijakan. Hubungan yang sehat antara keduanya akan menghasilkan kebijakan pembangunan yang lebih realistis, responsif, dan berorientasi pada kepentingan publik. Pada akhirnya, keberhasilan pembangunan sangat ditentukan oleh sejauh mana kebijakan publik dan administrasi pembangunan dapat berjalan secara selaras. Kebijakan publik harus dirumuskan dengan mempertimbangkan kapasitas administrasi dan kondisi sosial masyarakat, sementara administrasi pembangunan harus mampu menjalankan kebijakan secara profesional, transparan, dan akuntabel. Dalam konteks negara berkembang, penguatan hubungan antara kebijakan publik dan administrasi pembangunan menjadi kunci untuk mengatasi berbagai tantangan pembangunan, mempercepat pencapaian tujuan nasional, serta memastikan bahwa pembangunan benar-benar memberikan manfaat nyata bagi seluruh lapisan masyarakat. Sebagai ilustrasi konkret penerapan kebijakan publik dan administrasi pembangunan di Indonesia, program Keluarga Harapan, PKH, dapat dijadikan sebagai salah satu studi kasus yang relevan. PKH merupakan program bantuan sosial bersyarat yang diluncurkan oleh pemerintah Indonesia sejak tahun 2007 dengan tujuan utama mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia, khususnya di bidang pendidikan dan kesehatan. Program ini dirancang untuk membantu keluarga miskin agar tetap dapat mengakses layanan pendidikan bagi anak-anak mereka serta layanan kesehatan bagi ibu hamil dan balita. Dalam konteks administrasi pembangunan, PKH mencerminkan bagaimana kebijakan publik dirumuskan untuk menjawab persoalan sosial yang kompleks dan kemudian diimplementasikan melalui mekanisme administrasi yang melibatkan berbagai aktor pemerintahan. Pelaksanaan PKH melibatkan koordinasi lintas sektor dan lintas tingkat pemerintahan, mulai dari Kementerian Sosial sebagai penanggung jawab utama, pemerintah daerah, hingga pendamping sosial yang berinteraksi langsung dengan masyarakat penerima manfaat. Administrasi pembangunan berperan penting dalam memastikan bahwa kebijakan PKH dapat diterjemahkan ke dalam prosedur operasional, mekanisme penyaluran bantuan, serta sistem pemantauan dan evaluasi yang terstruktur. Melalui pendekatan ini, PKH tidak hanya berfungsi sebagai program bantuan tunai, tetapi juga sebagai instrumen pembangunan manusia yang mendorong perubahan perilaku masyarakat, seperti meningkatkan kesadaran akan pentingnya pendidikan dan kesehatan. Dampak positif PKH terlihat dari meningkatnya angka partisipasi sekolah, menurunnya angka putus sekolah, serta membaiknya akses layanan kesehatan bagi keluarga miskin. Namun demikian, studi kasus PKH juga menunjukkan berbagai tantangan dalam administrasi pembangunan. Salah satu permasalahan utama adalah akurasi data penerima manfaat, di mana masih ditemukan kesalahan sasaran akibat keterbatasan data sosial dan dinamika kondisi ekonomi masyarakat. Selain itu, koordinasi antar lembaga dan antar tingkat pemerintahan tidak selalu berjalan optimal, sehingga berpotensi menimbulkan keterlambatan penyaluran bantuan atau perbedaan pemahaman dalam pelaksanaan program. Tantangan lainnya adalah keterbatasan kapasitas aparatur dan pendamping sosial di lapangan, yang harus mengelola jumlah penerima manfaat yang besar dengan sumber daya yang terbatas. Kondisi ini menunjukkan bahwa keberhasilan kebijakan publik tidak hanya bergantung pada desain kebijakan, tetapi juga pada kemampuan administrasi pembangunan dalam mengelola implementasi secara efektif. Dari studi kasus PKH tersebut dapat disimpulkan bahwa administrasi pembangunan memiliki peran yang sangat krusial dalam menjembatani kebijakan publik dengan realitas masyarakat. PKH menunjukkan bahwa kebijakan pembangunan yang dirancang dengan tujuan mulia dapat memberikan dampak positif apabila didukung oleh sistem administrasi yang memadai, koordinasi yang baik, serta mekanisme evaluasi yang berkelanjutan. Di sisi lain, berbagai tantangan yang muncul juga menjadi pelajaran penting bahwa administrasi pembangunan perlu terus diperkuat, baik dari segi kapasitas kelembagaan, kualitas sumber daya manusia, maupun sistem data dan pengawasan. Dengan memperbaiki aspek-aspek tersebut,
Kebijakan pembangunan diharapkan dapat berjalan lebih efektif, tepat sasaran, dan benar-benar berkontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Berdasarkan pembahasan mengenai administrasi pembangunan dan studi kasus program Keluarga Harapan, dapat disampaikan beberapa rekomendasi penting untuk meningkatkan efektivitas kebijakan pembangunan di Indonesia. Pertama, pemerintah perlu terus memperkuat kapasitas birokrasi, khususnya dalam hal kompetensi sumber daya manusia aparatur, sistem data, serta mekanisme koordinasi lintas sektor dan lintas tingkat pemerintahan. Kedua, perumusan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan sebaiknya lebih menekankan pendekatan partisipatif dengan melibatkan masyarakat secara aktif, agar kebijakan yang dihasilkan benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan kondisi lokal. Ketiga, administrasi pembangunan perlu menyeimbangkan orientasi efisiensi dengan nilai keadilan sosial, sehingga pembangunan tidak hanya mengejar target kinerja, tetapi juga memastikan pemerataan manfaat bagi seluruh lapisan masyarakat. Sebagai penutup, administrasi pembangunan merupakan elemen kunci dalam keberhasilan kebijakan publik dan pembangunan nasional, karena berperan menjembatani tujuan kebijakan dengan pelaksanaannya di lapangan. Pengalaman Indonesia menunjukkan bahwa kebijakan pembangunan yang dirancang dengan baik akan memberikan dampak positif apabila didukung oleh sistem administrasi yang efektif, transparan, dan akuntabel. Oleh karena itu, penguatan administrasi pembangunan harus dipahami sebagai proses jangka panjang yang menuntut komitmen, pembelajaran berkelanjutan, serta keberpihakan yang jelas pada kepentingan masyarakat. Dengan pendekatan tersebut, administrasi pembangunan diharapkan